Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Pamin. Kali ini kita membahas tentang materi bab ketiga PAI di semester 1 ini. Ini adalah satu materi yang nanti akan dipertanyakan dalam PTS di tanggal 21 September nanti. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Ini suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfudu illa bisultan. Jadi di sini ya ma'saral jinni, wahai para kaum jin, wal insi dan manusia, in istata'tum, jika kalian tuh sanggup, antang fadu untuk menembus min aqtaris samawat, dari segala penjuru langit, wal ardi dan bumi. Jadi kalau kita tuh bisa menembus, ditantang nih sama Allah, hai para jin, para manusia, kalau memang kalian sanggup menembus langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah, maka kejarlah, carilah. Tapi la tangfudu, tidak bisa kalian untuk menembus penjuru langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan ilmu. Jadi ayat di sini menerangkan bahwasanya kita tidak bisa sembarangan menembus, mencari ilmu angkasa, tentang semuanya yang ada di langit dan di bumi, kecuali dengan ilmu. Itulah makna dari surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua kita akan bahas tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini sudah Pamin tuliskan di depan sana, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tahfasahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, ketika dikatakan pada kalian, tafassahu, maka berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis kalian. Fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillah, akan melampangkan siapa Allah lakum pada kalian. Jadi ini berlaku hukum karma ya, hukum timbal balik. Kalau kita waktu itu punya waktu untuk kelonggaran waktu, keluasan waktu, dan kita melapangkan, kita menyempat-nyempatkan, kita memberikan waktu, maka nanti kalau kita butuh sesuatu, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kita dari perkara tersebut. Wa idza qilang suzu fangsuzu. Nah, kalau kalian diminta untuk berdiri, maka berdirilah. Karena yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat kepada orang iman dari kalian, walladzi dautul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Apa yang diangkat? Darajatin, derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu dari antara kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Allah maha teliti, tahu semua apa yang kalian kerjakan. Ini makna dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini katakan, di sini kita harus menjadi orang yang lapang supaya mendapatkan karma yang baik, timbal balik yang baik. Kan? Selanjutnya adalah kita akan belajar tajwid tentang huruf al. Ada dua. Yang pertama adalah namanya al-syamsiyah. Mungkin kalian sebagian kecil udah yang tahu apa itu al-syamsiyah ya. Jadi di sini al-syamsiyah itu adalah cara membaca Al-Qur'an. Yang kedua ada namanya al-qamariyah. Nah, al-syamsiyah sendiri itu hurufnya diantaranya adalah ta, terus sa, ya kan, dal, ada dal juga, ro, za, sin, shin, terus sod, dot, to, lam, dan nun. Jadi syamsiyah itu kalau kita baca, bacaan kita tuh melebur masuk ke huruf di depannya. Contohnya banyak banget ya.
Misalnya at-tahiyatulillah. Nah, itu tulisannya alif lam, cuman kalau ada ta berarti at-tahiyat, bukan al-tahiyat. Nah, contoh lagi. Minat din. Nah, minat din pakai dal ya. Tulisannya minal din tapi dibacanya minat din, dan banyak, nanti kita tulis satu-satu. Itu asyamsyah. Ada juga namanya al-qamariyah. Al-qamariyah sendiri hurufnya itu diantaranya adalah ada alif, ba, jim, ha, ho, terus ada ain, goin, ada juga di sana ada fa, ada kof, ada kaf, ada mim, ada ha, dan ada ya. Ini huruf-huruf al-qamariyah, yang mana al-qamariyah sendiri artinya adalah membacanya dengan jelas. Contohnya gini, wal ard. Nah, itu ketika alif lam ketemu dengan huruf alif ya, wal ard. Ada lagi yang lain banyak banget, misalnya al-baba, nah, dan sebagainya. Nanti kita akan cari contoh-contohnya di waktu yang lain. Akan kembali ke sini untuk mencari hukum-hukum bacaan al-qamariyah dan asyamsiyah. Dari depan ya. Pertama ada ya maksarul jin. Maksarul jin berarti dia adalah betul, ini adalah al-qamariyah ya. Kita tanda dengan huruf qaf ya. Al-qamariyah. Ini statotum antang fudu min aqtoris samawati. Aqtoris samawati. Asyamsiyah atau al-qamariyah. Ini adalah asyamsiyah karena ada huruf sin ya. Wal ardi, betul, al-qamariyah. Fangfudu la tangfudu illa bisulton. Nah ini wal ins ini masuknya kemana? Iya betul, ini masuk ke al-qamariyah. Kita cari di tempat yang lain. Ini surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Al-qamariyah atau asyamsiyah, betul, al-qamariyah. Fafsahu yafsahillahu lakum faida kilang suzu fang suzu yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma. Asyamsiyah al-qamariyah. Iya, al-qamariyah darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu beberapa contoh asyamsiyah dan al-qamariyah yang dari ayat surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah yang sudah kita baca barusan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan dari dua ayat yang sudah kita bahas barusan. Di antaranya ada Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ayat 33 ini membahas tentang betapa pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting banget. Kita harus pelajarin supaya apa? Jadi kalau kita ingin menguasai dunia itu harus bisa menguasai ilmu. Ilmu agama, ilmu iptek itu cuma harus kita pelajarin. Dan juga di sini membahas tentang adab. Adab dalam mencari ilmu, ya. Pak Amin pernah bikin video di video sebelumnya di materi apa nih Pak akan tagin di sana, materi kalau nggak salah materi sanlat santren kilat tahun kemarin. Itu ada 6 adat istiadat dalam mencari ilmu. Nanti akan Pak Amin kasih linknya di bawah deskripsi ya. Oke, ini adalah kandungan dari Ar-Rahman ayat 33. Jadi pentingnya ilmu dan juga adab mencari ilmu. Terus di sini juga dikatakan ada perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Perilakunya diantaranya adalah senang membaca. Nah, ini yang sudah sangat jarang sekali kita lakukan. Kita sudah malas banget baca ya. Sukanya posting, sukanya bikin video, ya kan? Gitu-gitu ya. Terus kita selalu kepo dengan semesta, dengan alam semesta. Kita kepo nggak sih kenapa bintang itu ada banyak, kenapa gini, kenapa begitu. Nah, kalau kita sudah seperti itu berarti kita sudah memahami kandungan dari Ar-Rahman ayat 33. Dan juga yakin bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Yakin semesta ciptaan Allah. Terakhir,
rendah hati dalam kesuksesan yang sudah kita dapat. Ini contohnya kandungan Ar-Rahman dan perilaku sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan dari surat Al-Mujadalah. Di sana diterangkan yang pertama tentang kesopanan. Kesopanan terhadap tamu atau orang baru. Ya. Jadi kita ketika mendapatkan tamu, ada lagi hadis lain menerangkan bahwasanya ketika kita kedatangan tamu, maka kita akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya kita harus sopan dengan tamu. Terus juga menerangkan tentang persaudaraan. Persaudaraan dan juga isinya Allah mengangkat derajatnya orang iman. Terus orang iman akan lemah kalau tidak mempunyai ilmu. Jelas ya, walaupun dia iman tapi kalau dia nggak punya ilmu, ilmunya sedikit, maka dia akan lemah, akan mudah terpengaruh. Terus perilaku yang kita bisa ambil dari Al-Mujadalah atau praktiknya, yang pertama adalah tadi sama, ingin ketahuan yang sangat tinggi tentang pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, sopan saat menerima ilmu. Jelas ya, kalau kita sedang berilmu ya, sedang mencari ilmu, harus sopan dengan gurunya, dengan suasana dan sebagainya. Selanjutnya di sini senang atau antusias ya, antusias dengan guru. Jadi kita senang berkomunikasi, ngobrol bareng kayak gitu, itu sangat mendukung sekali perilaku supaya kita bagus atau baik dalam penerimaan ilmu. Selanjutnya juga seimbang antara iptek dan ibadah. Jadi kandungan soal mujadalah itu di ayat 33 tadi itu adalah Al-Mujadalah ayat 11 itu bercerita tentang kesopanan terhadap tamu. Jadi kalau kita mau ada tamu, ada orang baru, ada orang yang hebat, kita harus perlakukan dia dengan baik, timbulkan rasa persaudaraan, dan juga Allah akan mengangkat derajatnya orang yang mempunyai ilmu yang baik. Anak-anak, sekian dari Pak Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.